Halo semuanya, sawadee krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Ada salah satu data yang baru aku dapatkan kalau dihubungkan dengan beberapa data terbaru, misalnya adalah CCTV dari CNN Indonesia, ini kok sepertinya memberikan petunjuk yang sangat luar biasa. Keterangan terbaru dari Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum Baradae, dalam tayangan Hotman Paris ya di Metro TV, itu dikatakan bahwa Ibu Putri sudah mulai menangis sejak di rumah Magelang. Nah, kita juga bertanya-tanya, kok menangis di rumah Magelang? Terus juga dengan fakta yang kita ketahui, asalkan CCTV yang aku bahas tadi itu adalah benar ya, itu adalah indikasi bahwa mereka ini buru-buru loh dari Magelang menuju ke Jakarta. Padahal kita lihat tidak ada aktivitas yang cukup berarti ternyata di rumah dinas tersebut. Bahkan terakhir kita ketahui juga Ibu Putri pakai celana pendek, baju piyama, kan itu mengindikasikan dia santai-santai aja, nggak ada Zoom meeting atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tetapi kenapa dikawal dengan patwal? Kan patwal agar bisa lebih memperlancar perjalanan. Oke, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua juga, pada saat keterangan dari kuasa hukum Brigadir J ya, itu mengatakan bahwa Brigadir J berkomunikasi terakhir dengan keluarga itu mengatakan bahwa jangan ganggu dulu karena dia mau mengawal Ibu Putri dari Magelang menuju ke Jakarta selama 7 jam, di jam 10-an pagi. Itu adalah keterangannya. Nah, terus ditambahkan, disilangkan dengan keterangan Ibu Putri sudah mulai menangis sejak di rumah Magelang. Apakah jangan-jangan, aku secara pribadi menduganya bahwa kenapa Brigadir J itu mengatakan ke keluarganya untuk tidak menghubungi selama kurang lebih 7 jam? Sebenarnya ya boleh-boleh aja sih. Apakah kayaknya peranannya Brigadir J bukan sebagai supir deh, hanya sebagai ajudan aja di mobil tersebut yang bersama Ibu Putri. Apakah selama 7 jam di mobil itu karena lagi ada masalah berusaha menenangkan, biar fokus, jadi teman ngobrol, teman curhat? Apakah seperti itu? Menurut aku adalah kemungkinan besar seperti itu. Terus juga ada fakta yang lainnya juga, misalnya diketahui Irjen Verdi Sambo itu pulang 1 hari lebih awal, di hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022. Kan mereka hari Jumat ya, 8 Juli tersebut. Dengan ditetapkannya Verdi Sambo sebagai tersangka, ya kita sudah bisa menuju ke arah kemungkinan terbesar bahwa itu dugaannya sedang dilakukan rencana. Tetapi apakah itu beneran rencana? Mungkinkah kalau rencana gini juga agak aneh ya. Kalau memang rencana, seandainya nih ya teman-teman ya, tolong please jangan ada judgement kenapa kok aku membela Pak Verdi Sambo. No, absolutely not. Kita sedang mencari apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang Pak Verdi Sambo sudah melakukan rencana untuk menghabisi Brigadir J, kayaknya kenapa kok dia tidak melakukannya di tempat luar, justru malah melakukannya di dalam dan melibatkan istrinya juga. Itu adalah bagian big question. Kalau ini adalah rencana. Tetapi kalau ini spontanitas, aku menghubungkan juga dengan pakaiannya Ibu Putri yang celana pendek, bajunya juga baju piyama tidur dengan jarak dengan waktu yang di rumah dinas tuh nggak nyampe 10 menit doang. Dengan data-data yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya. Kenapa seperti itu? Apakah spontan ataukah rencana? Bisa aja kayak kasus yang misalnya adalah oknum anggota militer ya yang menabrak pasangan sejoli di Nagrek, itu juga kecelakaannya kan bukan rencana kan, tetapi mereka kena pasal rencana juga karena sudah kecelakaan, bukannya dibawa ke rumah sakit, tapi justru malah dilakukan rencana untuk membunuh gitu. Apakah ini juga agak-agak mirip dengan kasus ini? Kita ngomong kemungkinan teman-teman. Jadi, I know aku juga membela Baradae, tetapi ada bagian-bagian yang kalau itu memang adalah bagian fakta harus kita ungkap juga semuanya, karena kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, motif di TKP itu tidak ada pelecehan seksual. Keterangan dari Baradae ya, tim kuasa hukumnya, dan tidak ada pertengkaran apapun di TKP. Kok aku cenderungnya setuju ya, maksudnya kan kita berpikir kalau ada dengan luka-luka seperti itu, mungkin ditonjokin dulu ya, mungkin ada penganiayaan, tapi tidak ada pertengkaran, ini linear kalau seandainya CCTV yang kita bahas tadi, itu adalah benar. Karena jarak antara Ibu Putri keluar dari rumah pribadi, menuju ke rumah dinas, terus dari rumah dinas menuju ke rumah pribadi, itu total jaraknya sekitar 18 menit. Padahal perjalanan itu paling nggak butuh waktu 10 menitan. Artinya di dalam rumah pribadi yang CCTV-nya itu sudah tidak aktif lagi, paling nggak nyampe 10 menit, 9 menit. Itu waktunya sangat cepat sekali loh. Ada banyak peristiwa di sana. Peristiwa-peristiwa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Itu kan menjadi pertanyaan besar sekali gitu. Dan
mungkin saja tidak ada pertengkaran apapun. Itu make sense, tetapi pertengkarannya sudah terjadi pada saat mungkin di Magelang. Karena mereka di Magelang kayaknya udah lebih dari sehari deh, mungkin sudah beberapa hari di Magelang, dan keterangan di sini dikatakan bahwa Ibu Putri sudah nangis sejak dari rumah di Magelang. Ya ini confirm lah ya. Jadi memang permasalahan sudah terjadi pertengkaran sebelum-sebelumnya. Dan ini juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Ferdy Sambo pulang lebih awal. Karena menghindari pertengkaran tersebut. Terus, kenapa buru-buru banget ke Jakarta? Ini yang masih menjadi pertanyaan teman-teman. Kenapa ya? Buru-buru banget ke Jakarta dengan CCTV yang sudah kita bahas tadi. Aku masih nggak ngerti kenapa harus buru-buru kalau nggak ada kegiatan apapun gitu, nyantai gitu. Boleh kalian tuliskan di kolom komentar ini apa prediksi kalian. Tak ada penganiayaan, itu adalah keterangan dari tim kuasa hukum Baradae. Hotman Paris tanya, masa sih tiba-tiba langsung Baradae diperintahkan FS untuk langsung nembak? Pengacaranya juga bilang gini bahwa Baradae memang mengaku dia adalah yang pertama kali nembak. Oh my god. Apakah ini benar atau tidak? Harusnya nggak usah ditutupi lagi ya kalau memang itu adalah benar. Let's say ini adalah benar keterangan dari Baradae bahwa dia adalah yang pertama kali nembak. Tetapi tidak dikatakan apakah kelima tembakan itu, apakah dia semuanya itu belum ada mengarah ke sana. Kalau dibilang dia yang pertama kali nembak, bagaimana yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Apakah semuanya dia? Ini juga masih menjadi bagian yang masih menjadi misteri. Pertama kali, makanya aku sempat bilang di video-video sebelumnya, kayaknya nggak mungkin deh Baradae ini menembaknya di bagian yang vital. Ya vital tuh kayak jantung, kepala, atau hal-hal yang lain. Karena ada di bagian-bagian lain juga kan ya, kaki itu juga ada, dan bagian lainnya nggak vital. Mungkin saja Baradae itu menembak pertama, tapi bukan di bagian yang vital. Karena apa? Karena kita juga sudah ketahui, Kapolri sudah mengatakan bahwa yang tembakan 7 yang berasal dari senjata Brigadir J, yang nembak itu adalah Ferdy Sambo. Nggak menutup kemungkinan juga bahwa yang senjata yang dipakai oleh Baradae juga dilakukan penembakan oleh Ferdy Sambo juga. Karena kan jaraknya itu satu kesatuan kan ya. Pada saat eksekusi berarti ada Ferdy Sambo juga di sana. Ya memang sudah diakui juga kan dari situ, itu secara pikiran logika aja. Dan pada saat dikatakan tidak ada penganiayaan dari tim kuasa hukum Baradae ke Hotman Paris, Hotman Paris bilang, masa nggak ada penganiayaan? Yakin tuh gitu. Mungkin penganiayaan itu dengan jarak hanya sekitar mungkin 9 menit sampai 10 menit di dalam rumah tersebut, ya agak make sense sih. Tidak ada penganiayaan yang berarti karena sudah terjadi permasalahan seperti dari Magelang berhari-hari sebelumnya, konfliknya di sana. Mungkin penganiayaannya ya proses pembunuhan tersebut itu gitu. Mungkin penganiayaan cuma sedikit doang. Dan sampai sekarang pun aku cek dari keterangan media, dari sejumlah data-data dari tim penyidik, bahwa memang luka-lukanya tersebut masih adalah luka-luka karena tembakan semuanya. Dari Kadif Humas Polri juga mengatakan semua luka-lukanya masih tetap karena tembakan, efek tembakan. Tapi kuasa hukum dari Brigadir J nggak percaya itu ada luka-luka. Bahkan Brigadir J mengatakan ada dugaan bahwa Brigadir J itu sempat dibawa ke markas gitu kan ya. Kayaknya di Mabes Polri juga di situ, dan dilakukan penganiayaan di situ. Tetapi dengan data CCTV yang sudah kita lihat tadi dari tayangan CNN Indonesia, itu kayaknya kalau itu benar ya nggak mungkin ke Mabes, karena jaraknya kan sudah ketahuan banget menit-menitnya dari tiba ke rumah dinas semuanya. Jadi kalau itu dibawa ke Mabes, kayaknya seandainya data CCTV tadi benar, itu mematahkan keterangan dari tim kuasa hukum Brigadir J tentang isu bahwa ada Brigadir J dibawa dulu ke markas, dilakukan penganiayaan di sana dengan luka-luka misalnya jari dan semuanya. Untuk data itu mungkin bisa membantahnya kalau itu adalah CCTV yang benar, tidak ada manipulasi. Hotman Paris juga tanya tentang dugaan FS dengan perempuan lain. Apakah ini ada mengarah ke sana? Ini Pak Hotman Paris, Bang Hotman Paris ya, berkali-kali mengatakan ada hubungan dengan perempuan lain kah? Siapa tahu saja Pak FS itu kan ya, ada hubungan dengan perempuan lain. Kemudian ada katanya anggota Polwan, dugaannya adalah AKP Rita dan sebagainya. Tetapi kan itu hanyalah kabar-kabar burung gitu. Bagi aku pribadi pun aku belum melihat secara nyata. Kita juga tunggu nih klarifikasi dari AKP Rita yang sudah mengatakan di akun Instagramnya kan. Itu katanya mau melakukan klarifikasi nanti gitu ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Tetapi kalau aku lihat dari kedua kubu nih teman-teman ya. Kalau aku lihat dari Brigadir J, kuasa hukumnya, sepertinya mereka ini yakin bahwa
motifnya, ngomongin motif ya, bahwa Brigadir J ini mengetahui melaporkan sesuatu hal tentang Pak Efes ke Ibu Putri, dan ditambah dengan kecemburuan antara ajudan, itu adalah menjadi motifnya. Itu adalah motif yang aku berusaha lihat dari kuasa hukum Brigadir J yang berusaha dibangun. Tetapi kalau dari media, dari kita masyarakat internet, sebagian besar berpikir bahwa motivasinya itu ya karena Pak Ferdy Sambo cemburu melihat dugaannya ya, Brigadir J dan juga Ibu Putri menjalin hubungan gitu. Itu yang menjadi dugaannya. Tapi ya, aku paham sih kalau dari Brigadir J, tim kuasa hukum mengatakan seperti itu, ya mungkin mereka sudah ada alasannya. Masyarakat juga mengatakan seperti itu juga sudah ada alasannya. Dan semua itu alasannya valid ya, karena ya kita punya reasons-nya masing-masing. Tetapi nanti pada saat sudah diumumkan oleh tim penyidik motifnya seperti apa, biasanya sih di pengadilan akan terlihat gitu. Apalagi ditambah dengan keterangan Pak Mahfud MD dan tim kuasa hukum Baradae juga pada saat ditanya, gimana dengan keterangan Ketua Kompolnas, Pak Mahfud MD, bahwa motifnya itu sensitif dan juga berhubungan dengan konten dewasa. Dikatakan sama Muhammad Burhanuddin, ya, saya memang mengarah ke situ, tapi saya nggak bisa mengatakan lebih dalam, katanya. Oke, so kita kan masyarakat dibuat bertanya-tanya, ada apa nih, ada apa begitu. Tapi kita terus kawal kasus ini hingga nanti ke tahapan pengadilan, dan tahapan sekarang masih dalam kejaksaan, dan aku menduga ya bahwa tim penyidik juga sekarang masih sangat sulit sekali melakukan banyak penyidikan karena dengan data-data aku lihat misalnya masih dikawal oleh anggota BRIMOB berpakaian dengan senjata lengkap. Itu menandakan bahwa memang ada potensi-potensi ancaman dari orang-orang, oknum-oknum yang masih setia mengawal pimpinannya, yakni adalah Ferdy Sambo, adalah karena loyalis-loyalisnya. Loyalis mungkin karena hubungan pribadi, ataupun juga loyalis karena memiliki kepentingan yang sama. Nggak tahu, itu adalah dugaan yang aku lihat, karena masih terus tiap penyidik melakukan penyidikan ke siapapun gitu kan ya, yang menjadi tersangka, itu selalu dikawal sama BRIMOB. Jadi, aku support, mental support untuk para penyidik. I know this is not easy at all, tapi percayalah masyarakat Indonesia bersama kalian, ini adalah momentum untuk membersihkan oknum-oknum anggota kepolisian yang tidak setia dengan sumpah jabatannya ya. Jadi jangan hanya setia kepada pimpinan aja gitu. Kalau pimpinannya salah ya jangan diikuti lah ya. Kita aja mau Tuhan gitu ya. Ada perintah aja kadang masih dilarang. Masa perintah salah dari atasan kita ikuti aja? Well, thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.